Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Isyana, NIM 1913008. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Jadi, apa sih perencanaan pembelajaran itu? Perencanaan pembelajaran itu merupakan suatu gambaran umum tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh seorang guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran ini berisi beberapa langkah-langkah, metode-metode, serta efektivitas dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Lalu, apa sih tujuan dari perencanaan pembelajaran tersebut? Jadi, secara ideal, tujuan dari perencanaan pembelajaran itu untuk menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar serta metode yang akan dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan kurikulum atas dasar bahasa dan alokasi waktu yang tepat. Jadi, tujuan dari adanya perencanaan pembelajaran ini yaitu menguasai bahan ajar, materi, serta penggunaan alat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang ada dan alokasi waktunya itu tepat sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu fungsi dari perencanaan pembelajaran. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kreatif. Fungsi kreatif di mana dengan adanya fungsi kreatif ini guru bisa melihat kelemahan dari program yang diambil dalam kegiatan pembelajaran, sehingga secara kreatif guru itu akan lebih mampu dalam memperbaiki berbagai kelemahan dan menemukan hal-hal baru. Jadi dengan adanya fungsi kreatif ini menggali potensi guru dalam memperbaiki kelemahan dalam program pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu fungsi inovasi, di mana suatu inovasi itu hanya akan muncul seandainya guru itu memahami kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi di sini itu terlihat ketika seorang guru itu mengetahui antara harapan yang diinginkan dalam kegiatan pembelajaran dan kenyataan yang terjadi. Jadi dengan adanya pertimbangan ini, guru bisa berinovasi dalam perencanaan dan pemrograman kegiatan pembelajaran. Jadi guru itu lebih selektif dan inovasi. Yang ketiga yaitu fungsi selektif. Fungsi selektif dengan fungsi inovasi ini sebenarnya lebih sama, akan tetapi fungsi selektif ini seorang guru itu menyeleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seorang guru itu menentukan pilihan yang tepat terkait perencanaan dan efisiensi metode pembelajaran yang diambil. Melalui fungsi inilah terjadi keselektifan guru dalam memilih metode pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu fungsi inovasi, di mana suatu perencanaan itu harus dapat menjelaskan kepada setiap yang terlibat, baik itu guru, siswa, dan kepala sekolah, sehingga fungsi komunikasi ini sangat diperlukan. Dengan adanya komunikasi baik dari pihak eksternal maupun internal, maka kegiatan perencanaan pembelajaran itu berjalan secara lancar dan kedua belah pihak, baik dari pihak sekolah maupun pihak orang tua itu mengetahui rancangan dari pembelajaran si muridnya. Selanjutnya yaitu fungsi prediktif. Fungsi prediktif itu dimana perencanaan itu disusun secara benar dan akurat yang dapat menggambarkan apa yang terjadi atau apa yang sedang dilakukan. Dan melalui fungsi prediktif ini, perencanaan itu dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang terjadi.
Selain itu, fungsi prediktif ini juga dapat menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Jadi, fungsi prediktif ini seperti perkiraan, penggambaran hasil yang akan diperoleh oleh si siswa. Selanjutnya yaitu fungsi akurasi. Di sini kan sering terjadi ketika guru mengajar suatu mata pelajaran itu, guru merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga merasa waktu yang tersedia itu tidak sesuai dengan banyaknya bahan ajar yang disampaikan. Akibatnya proses pembelajaran itu tidak berjalan secara normal karena fungsi akurasinya itu tidak berjalan dengan lancar. Dengan adanya fungsi akurasi ini, guru itu dapat merancang dengan matang dan menyesuaikan antara bahan ajar, materi ajar, dan akurasi waktu. Selanjutnya yaitu fungsi pencapaian tujuan, di mana fungsi pencapaian tujuan ini, pembelajaran itu memiliki dua sisi yang sama penting, yaitu sisi hasil belajar dan sisi proses belajar. Jadi melalui fungsi pencapaian tujuan ini, kedua sisi itu harus dapat berimbang. Jadi keduanya, antara sisi hasil belajar dan sisi proses pembelajaran itu harus imbang, harus ada hasilnya dari keduanya, sehingga si siswa itu merasa imbang antara kegiatan belajar dan proses pembelajaran serta hasilnya. Selanjutnya yaitu fungsi kontrol, di mana mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian dalam proses pembelajaran. Dan melalui fungsi kontrol ini, guru dapat melihat seberapa persen siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dan seberapa persen siswa memiliki hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu cangkupan dan ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Jadi dalam suatu perencanaan pembelajaran itu ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk perencanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Jadi di sini seorang guru harus mengetahui dan menyusun terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Di sini seorang guru harus menguasai lebih terkait materi yang akan diajarkan kepada siswa. Jadi si guru itu harus memperkirakan apa yang akan ditanyakan siswa kepada guru dan apa kendala dalam materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Jadi di sini si guru harus menentukan terlebih dahulu metode pembelajaran yang akan diambil. Di sini metode pembelajaran itu harus menentukan keadaan siswa, keadaan lingkungan sekolah, dan keadaan lingkungan sekitar siswa. Jadi kita itu harus menyesuaikan metode pembelajaran itu sesuai kondisi siswa, sesuai karakteristik siswa, serta lokasi siswa atau keadaan lingkungan siswa. Karena ketiga aspek itu sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu langkah interaksi pembelajaran. Jadi di sini guru harus merancang terlebih dahulu interaksi-interaksi yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, karena dengan adanya langkah interaksi pembelajaran ini dapat mendorong atau memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu sumber belajar. Jadi di sini seorang guru itu harus mengetahui dan merekomendasikan kepada siswanya terkait sumber-sumber belajar yang dapat mendukung materi pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran.
normalnya evaluasi pembelajaran itu biasanya dilakukan setiap semester. Jadi di bagian akhir semester seorang guru itu melakukan evaluasi dan melakukan feedback dari kerja si siswa. Atau mungkin evaluasi pembelajaran ini dilakukan setelah penugasan selesai dan setelah pengumpulan penugasan. Jadi setelah penilaian dari tugas yang dikumpulkan oleh si siswa, seorang guru juga bisa melakukan evaluasi dari tugas yang diberikan kepada siswanya. Selanjutnya yaitu dalam perihal pemilihan metode. Jadi ketika kita hendak memilih metode pembelajaran itu, kita harus memerhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan. Kita harus menyesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan metode yang kita pilih. Karena jika kita tidak menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, maka akan bersimpangan antara metode dan tujuan pembelajaran yang akhirnya tujuan pembelajaran tersebut tidak akan tercapai. Yang kedua yaitu peserta didik. Jadi kita harus menyesuaikan metode ini dengan kondisi peserta didik, baik itu dalam karakteristik ataupun lingkungan sekolah peserta didik. Yang ketiga yaitu materi. Kita harus menyesuaikan antara materi pembelajaran dengan metode pembelajaran. Jadi harus sinkron antara metode dan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu situasi. Kita harus mampu memperkirakan situasi-situasi yang akan terjadi ketika pembelajaran, sehingga ketika metode tersebut dijalankan tidak ada benturan antara situasi yang terjadi dengan metode yang sedang kita terapkan. Yang terakhir yaitu fasilitas. Kita harus mengetahui terlebih dahulu fasilitas yang tersedia di sekolah, kemudian baru menyesuaikan dengan metode yang kita ambil atau metode yang kita terapkan. Jadi kita harus mampu berkreasi sebaik mungkin terkait metode yang kita ambil yang disesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi dari sini dapat saya simpulkan bahwa perencanaan pembelajaran itu merupakan langkah-langkah yang disusun oleh seorang guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, di mana langkah-langkah ini harus disesuaikan dengan kondisi siswa, lingkungan siswa, situasi, serta fasilitas yang ada di lingkungan. Jadi harus sinkron antara metode, bahan ajar, serta kurikulum yang sedang dijalankan oleh seorang guru, sehingga nantinya perencanaan pembelajaran ini akan mencapai tujuan sesuai dengan yang telah dirancang di awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.